Kasus Subang semakin menarik, ada anak kecil ikut terlibat, sosok ini bongkar semuanya. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Denny Darko dalam menganalisis lamanya penanganan dan pengumuman tersangka kasus Subang oleh polisi, mencoba menguak dengan menghadirkan detektif astral. Dalam analisis supranatural itu, Denny Darko dan detektif astral menemukan fakta menarik saat kasus Subang diungkap melalui supranatural atau cara gaib tersebut. Pengungkapan memanggil jiwa atau arwah yang telah meninggalkan tulang dan daging ini dilakukan detektif astral di kanal YouTube Denny Darko. Dalam mengundang arwah Amel Mustika Ratu yang dilakukan detektif astral, ada beberapa kalimat atau ucapan yang dirahasiakan, disensor saat melakukan komunikasi gaib. Sebelumnya anggota detektif astral yang beranggotakan 5 orang dan memiliki kemampuan supranatural mumpuni dan berbeda adalah Ailey, Willy, Jesslyn, Adam serta Boya. Jesslyn yang dipercaya memandu melakukan kontak komunikasi gaib dengan arwah Amel terlihat gerak bibirnya komat kamit. Pelakunya lebih dari 1 orang. Semuanya menggunakan tutup muka, masker, dan tutup kepala, tutur Jesslyn. Disebutkan, ada anak kecil untuk tidak ikut terlibat dalam kasus ini. Dan Amel berusaha mencegah anak itu untuk tidak masuk ke sini. Entah siapa anak itu, bisa jadi keponakan, keluarga atau siapanya Amel, kata Denny Darko. Kemudian Jesslyn menyebutkan, di sekeliling arwah Amel ada banyak arwah yang menutupnya. Dan Amel berkata kematiannya itu tidak rela, kata Jesslyn. Berkali-kali sensor dimunculkan saat Jesslyn menyebut tempat serta nama orang yang berada di TKP saat kejadian. Dalam dialog gaib dengan arwah Amel tersebut, Jesslyn menyebutkan Amel berkali-kali menyusut air mata di sela-sela kedua kelopak matanya, kemungkinan ia merasa sedih, tutur Jesslyn. Saat ditanya keberadaan Tuti Suhartini yang tiada lain ibu kandungnya, dalam percakapan gaib itu disebutkan, ibunya ada di samping Amel. Ini terjadi cekcok mulut dulu dengan si pelaku. Bahkan dia mengatakan Amel kenapa harus pergi lebih dulu, tutur Jesslyn kendati beberapa gerak bibir dan ucapannya disensor. Terus yang membunuhnya itu bukan dia pelakunya sendiri, tapi dia tahu dari abstrak batin siapa pembunuh aslinya. Ini pembunuh bayaran, ucap Jesslyn. Kemudian Denny Darko menandaskan, ini pembunuh bayaran jadi bukan dia yang membunuh, tapi dia punya niat untuk membunuh. Apakah begitu? Tutur Denny Darko. Di sisi lain Willy mengatakan, bahwa Amel sudah mengetahui akan ada yang berniat jahat. Bahkan ada anak kecil perempuan yang tidak boleh terlibat. Willy kemudian mengatakan, ini ada aura, energi karung. Apakah ini dibekap atau dibungkus atau gimana nih? Denny Darko menjawab, ini tidak tahu namun akhirnya jenazah mereka ini ditumpuk di mobil. Aku sudah mati di situ ketika di dalam mobil, ucap Willy menimpali perkataan Denny Darko tadi. Kemudian Willy menirukan percakapan Amel yang mengatakan, mukaku rusak. Dan dikatakan Aileen, bahkan aku sempat melawan jadi bukan berarti aku mati tidak melakukan perlawanan sedikitpun. Aku melawan, ucap Aileen. Woi ada abstrak nih, sama suaminya, kata Willy. Tapi hal ini disanggah Denny Darko bahwa Amel belum menikah. Di adegan dialog gaib ini banyak sensor yang terjadi karena sering menyebut nama dan tempat serta awal, sumber masalah. Di sini, kata Willy, ada pertengkaran atau cekcok yang berhubungan dengan sesuatu. Di sini pun terjadi sensor nama, masalah serta inti yang diperdebatkan dari cekcok tersebut tidak diperjelas. Dia pernah dijambak Lin, tolong jelaskan. Tapi yang jambak itu siapa aku tak tahu, kata Willy. Kemudian itu dijawab oleh Aileen, bahwa yang menjambak rambut Amel adalah cowok. Dalam konteks pemanggilan arwah Amel ini, menurut Denny Darko dikhawatirkan bukan arwah Amel yang sebenarnya. Potensi itu selalu ada, dan pemanggilan investigasi supranatural itu, itulah hambatannya, kata Willy menimpali kekhawatiran Denny Darko tersebut. Arwah Amel yang aku tangkap dari radar, kata Aileen, masih jalan-jalan tapi di samping kiri dan kanan dia ada arwah-arwah lain. Denny Darko menanyakan, dari hasil investigasi gaib dengan korban apa yang akan disimpulkan dari percakapan gaib ini. Kemudian Willy menjelaskan, dari hasil investigasi yang dilakukan timnya itu, dia tidak mau ditemui karena merasa kapok. Dalam kasus viral ini sudah pasti banyak supranatural yang menghubungi dia, dan itu hal biasa, kata Willy. Dan banyak astral lain yang mendompleng, seperti yang ditarik memori tadi yaitu kejadiannya.
Ada hubungan pertengkaran. Dan pertengkaran ada hubungannya dengan masalah, kata Willy. Disebutkan kehadiran sosok anak kecil mungkin perempuan, yang berkenan di hatinya, bisa keponakan, bisa saudara. Dan dia sudah tahu akan terjadi kejadian yang menimpa dirinya. Dan nama yang disebut tadi sepertinya bukan pelaku tetapi ada hubungannya dengan seluruh kasus ini, kata Willy. Kemudian saat komunikasi gaib kembali dilakukan, Denny Darko menanyakan langsung siapa pelakunya. Denny Darko berjanji akan mensensor mulai dari gerak bibir, ucapan hingga perkataan yang diutarakan. Adegan percakapan supranatural ini lagi-lagi disensor terkait pertanyaan Denny Darko tadi, yang menanyakan pelaku. Dia itu sadar, tidak seharusnya meninggalkan aku sama ibu saat itu. Kenapa sih dia malah kesana kan jadinya aku sama ibu terbunuh, ungkap Aileen saat melakukan dialog supranatural dengan arwah Amel. Kita kan seharusnya makan bareng. Abis dia tidak mau bertanggung jawab. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel Up Info.